Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu peristiwa yang menakjubkan terjadi. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Nine of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Judgment. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ten of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Ace of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Six of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Knight of Pentacles. Oke. Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Peristiwa yang menakjubkan terjadi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, ini menggambarkannya ataupun mengilustrasikan di mana kamu mampu menjadi lebih sabar. Kamu lebih tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dan lebih mampu melihat peluang, menyusun strategi bagaimana agar tujuan-tujuanmu tercapai. Dan dengan kesabaranmu, dengan kelegaan hatimu, kamu bisa melihat, memandang setiap hal-hal baik, setiap peristiwa-peristiwa menakjubkan yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Ya. Dengan kamu menjadi seorang yang sabar, seorang yang legowo, kamu mampu melupakan dan memaafkan apapun hal-hal buruk, situasi yang tidak kamu inginkan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, mungkin dulu ya memang kamu banyak mengalami yang namanya kegagalan, kekecewaan, perselisihan paham begitu ya. Melakukan kesalahan baik dari dirimu ataupun orang lain yang melakukan kesalahan terhadap dirimu. Kamu mulai mampu melupakan dan memaafkan itu semua. Karena kamu tahu nih apa gunanya berlama-lama berlarut-larut di dalam situasi yang jelas-jelas tidak kamu inginkan. Dan di saat itulah kamu banyak menemukan hal baik, menemukan peristiwa-peristiwa menakjubkan dan hebat di dalam kehidupanmu. Sembari kamu benar-benar mampu menyusun langkah, menyusun strategi, ya seperti layaknya kamu sedang bermain a game, bermain olahraga permainan, tentu dengan strategi yang tepat, kita akan bisa memenangkan pertandingan. Oke, nah dengan sikap yang seperti inilah, dengan tidak tergesa-gesa, dengan tidak terburu-buru lagi, sehingga kamu mulai mampu ya, menata kehidupanmu, menata langkahmu dengan sangat baik secara perlahan, tetapi pada akhirnya kamu sampai pada tujuanmu. Dan inilah mungkin yang dikatakan anugerah. Inilah mungkin ya yang dikatakan keinginan dari semesta membuat kamu lebih layak, lebih pantas mendapatkan hal-hal baik di depan sana. Oke, jadi jangan pernah baper. Jangan pernah larut
dan terbuai pada keadaan-keadaan dan situasi-situasi sulit ataupun yang tidak kita inginkan, segeralah keluar, segeralah melangkah pergi. Apa yang perlu dimaafkan ya dimaafkan. Apa yang harus dan pantas kita terima ya kita terima. Jadi tentunya masih banyak hal-hal baik. Masih banyak peristiwa-peristiwa hebat dan menakjubkan yang bisa kamu temukan di luar sana. Jadi jangan pernah berlama-lama berdiam-diam di dalam circle, di dalam lingkaran yang jelas-jelas tidak kamu inginkan. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, ini menggambarkan ya, semakin ke depan kamu semakin banyak mendapatkan hal-hal yang tidak terduga, yang di luar dari perkiraanmu, yang datang ke dalam kehidupanmu. Ya, bisa saja dalam bentuk persahabatan yang erat, pertemanan ya yang begitu positif, yang mungkin selama ini kamu menganggap nih, si Anu sepertinya dulu biasa-biasa aja, sepertinya aku dulu cuek-cuek aja. Ternyata dia lebih perhatian, lebih support, lebih dukung. Ya, ataupun di sebuah lingkungan, di sebuah keadaan, ya begitu ya. Yang dulunya kamu biasa-biasa saja, ya kurang memberi respect, memberi hal positif. Nah, ternyata mereka yang duluan membuka hal positif tersebut. Ini karena apa? Ini karena kamu sudah bisa menumbuhkan energi positif yang besar di dalam dirimu. Ya. Jadi dengan energi positif, baik itu pemikiran, baik itu sikap, baik itu cara komunikasi, inilah yang membuat kita menemukan pintu-pintu dan jendela-jendela yang kembali terbuka untuk kita. Ya, yang dulu sebelumnya pintunya tertutup, jendelanya terkunci, dan pada akhirnya semuanya terbuka karena kunci kebaikannya sudah ada pada dirimu. Ya, jadi menggambarkan hal-hal yang di luar ekspektasimu, di luar perkiraanmu, yaitu hal-hal yang tidak kamu duga dan kamu sangka benar-benar hadir dan datang ke dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Judgment. Nah, benar kan? Jadi Judgment adalah seorang yang benar-benar mampu memutuskan, mampu mengambil sikap, mampu mengambil kesimpulan yang benar-benar tepat, yang benar-benar objektif, sehingga kamu benar-benar mampu berdamai dengan masa lalu, melupakan apa yang pantas dilupakan, dan memaafkan apapun hal buruk yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu dan terhadap dirimu. Dan dengan begitu, kita memberi peluang terhadap energi positif yang semakin hari akan semakin tinggi, semakin besar ada di dalam kehidupan kita. Makanya ini menggambarkan juga perubahan yang baik. Perubahan baik di dalam dirimu ataupun perubahan di setiap elemen, di setiap unsur-unsur kehidupanmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, jelas ya, ini adalah sikap yang tangguh, sikap yang tidak pernah menyerah, ya, mampu mencari cara, mencari strategi terbaik, ya, untuk setiap pertarungan di dalam kehidupanmu, sehingga memang ya walaupun ada beban berat, tanggung jawab yang besar di atas pundakmu, tetapi pada akhirnya kamu mampu mengatasi, kamu mampu melewati itu semua dengan sangat baik. Bahkan hal baiknya bertubi-tubi datang di luar dari dugaanmu. Ya, dan inilah pentingnya ya, di saat kamu benar-benar mampu berpikir secara terbuka, mampu bersabar, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru pada setiap keputusan hal-hal penting di dalam hidupmu, sehingga kamu mampu
melihat semuanya dengan sangat objektif, dengan sangat positif, sehingga kamu mampu susun langkah, cari strategi terbaik, sehingga kamu bisa benar-benar memajukan, mengembangkan setiap kegiatan di dalam kehidupanmu. Dan pada akhirnya kehidupanmu menjadi lebih layak, rezekinya lebih lancar. Sehingga tanggung jawab yang besar yang ada di pundakmu saat ini benar-benar bisa kamu atasi dengan sangat baik. Kembali kamu mampu persembahkan kebahagiaan, kehidupan yang layak, kenyamanan untuk orang-orang yang kamu sayangi, bahkan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, ini menggambarkan kesuksesan. Oke, kesuksesan datang, keberhasilan datang di saat pemikiran kita, cara berpikir kita, mindset kita menjadi lebih baik, menjadi lebih positif. Di saat kita ingin selalu bertumbuh, berkembang, ya, belajar, mencari tahu apa yang belum kita ketahui, pada akhirnya kita akan mampu menjadi yang terbaik di bidang kegiatan kita. Menjadi ahli, menjadi profesional di bidang kegiatan yang benar-benar kita sukai, kita cintai. Maka kesuksesan, keberhasilan sedikit demi sedikit akan merangkak datang ke dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi ini menggambarkan di mana kamu sudah mampu memiliki kehidupan yang berkecukupan. Segala kepenuhanmu akan terpenuhi dengan sangat baik. Segala kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi mampu kamu penuhi dan kamu persembahkan dengan sangat baik dan layak. Dan tentunya, ya, di lingkungan-lingkungan tempat kamu berkegiatan, berteman, bersosialisasi, bersahabat, ya, lingkungannya menjadi semakin positif, menjadi semakin harmonis, menjadi semakin baik hubungannya. Karena kamu sudah lupakan, maafkan setiap peristiwa-peristiwa yang mungkin dulunya tidak sama-sama tidak kalian inginkan. Dan makanya ini juga akan menggambarkan kehidupan yang aman, nyaman, ya, tentram. Dan ini benar-benar nanti akan kamu temukan di depan sana. Dan ini juga bisa dikatakan salah satu peristiwa yang menakjubkan, benar-benar terjadi dan kamu dapati di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, jadi memang, ya, pada akhirnya, pada endingnya, kamu akan berterima kasih, bersyukur sekali terhadap masa lalumu, terhadap apa yang telah kamu lewati. Karena prosesmu memang agak lambat, memang agak panjang. Penuh jalan yang terjal, berliku, mendaki dan menurun, tetapi itulah cara semesta, cara Sang Pencipta membuat kamu lebih tangguh, lebih bijak, lebih matang. Sehingga kesulitan-kesulitanmu di masa lalu mampu terlewati dan mampu memberi pelajaran terbaik kepada dirimu. Dan akhirnya kamu mampu persembahkan masa depan, persembahkan hari esok yang terbaik untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan akan ada legacy, akan ada peninggalan yang sangat terbaik, yang sangat benar-benar menakjubkan, yang bisa kamu titipkan kepada generasi-generasi setelah kamu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu mendapati atau menemukan, melihat dengan jelas, ya, peristiwa-peristiwa hebat, menakjubkan, hal-hal baik di luar sana, di depan perjalananmu.
Ya, karena kamu tidak menyerah, karena kamu mampu legowo, berpikir positif, serta mampu lebih tenang, lebih sabar di dalam memperbaiki, menata, menyusun langkah dan strategi terbaik, sehingga bukan hal yang mustahil. Kesuksesan dan kebahagiaan akan benar-benar kamu raih di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.